I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Untuk pengertian, gigitan ular adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh gigitan ular berbisa. Bisa ular adalah kumpulan dari terutama protein yang mempunyai efek fisiologik yang luas atau bervariasi, yang mempengaruhi sistem multiorgan, terutama neurologik, kardiovaskuler, dan sistem pernapasan. Bisa adalah suatu zat atau substansi yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan sekaligus juga berperan pada sistem pertahanan diri. Ular berbisa dapat dibagi menurut reaksi biasanya, yaitu 1. Neurotoksik, 2. Hemolitik, 3. Neurotoksik dan hemolitik. Ciri-ciri ular tidak berbisa, yaitu 1. Bentuk kepala segi 4, 2. Gigi taring kecil, 3. Bekas gigitan, luka halus atau lengkungan. Dan ciri ular berbisa, yaitu pertama bentuk kepala segitiga, 2. Gigi taring besar di rahang atas, 3. Bekas gigitan, yaitu 2 luka gigitan utama akibat gigi taring. Tanda-tanda gigitan ular berbisa dapat dibedakan, yaitu yang pertama bisa hemotoksik, bisa neurotoksik, dan bisa sitotoksik. Untuk bisa hemotoksik, yaitu bisa yang mempengaruhi jantung dan sistem pembuluh darah. Untuk bisa neurotoksik, yaitu bisa yang mempengaruhi sistem saraf dan otak. Dan bisa sitotoksik, yaitu bisa yang hanya bekerja pada lokasi gigitan. Gejala dan tanda-tanda tersebut antara lain adalah: pertama, tanda gigitan taring, fangs marks, yaitu nyeri lokal, pendarahan lokal, memar, pembekakan kelenjar getah bening, radang, melepuh, infeksi lokal, nekrosis jaringan, terutama akibat gigitan ular dari famili Vipridae. Untuk etiologinya, secara garis besar, ular berbisa dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, Colubridae, mangrove cat snake, Boygadendropilia, dan lain-lain. Kedua, Elapdidae, king cobra, blue coral snake, Sumatran spitting cobra, dan lain-lain. Ketiga, Viperidae, Borneo grand pit viper, Sumatran pit viper, dan lain-lain. Untuk manifestasi klinisnya akan timbul gejala sistemik. Yang pertama, gejala lokal, terjadinya edema, nyeri tekan pada luka gigitan. Ekimosis, kulit kegelapan karena darah yang terperangkap di jaringan bawah kulit. Yang kedua, gejala sistemik, terjadi hipotensi, otot melemah, berkeringat, menggigil, mual, hipersalivasi, ludah bertambah banyak, muntah, nyeri kepala, dan pandangan kabur. Untuk patofisiologinya, bisa ular diproduksi dan disimpan pada sepasang kelenjar di bawah mata. Bisa ular dikeluarkan dari lubang pada gigi-gigi taring yang terdapat di rahang atas. Dosis bisa setiap gigitan tergantung pada waktu yang berlalu sejak gigitan terakhir, derajat ancaman yang dirasakan ular, dan ukuran mangsa. Lubang hidung ular merespon panas yang dikeluarkan mangsa, yang memungkinkan ular untuk mengubah-ubah jumlah bisa yang akan dikeluarkan. Bisa ular terdiri dari bermacam polipeptida, yaitu fosfolipase A, hyaluronidase, ATPase, 5 nukleotidase, kolinesterase, protease, fosfonesterase, RNase, dan DNase. Bila tidak mendapat antivenom, akan terjadi kelemahan anggota tubuh dan paralisis pernafasan. Biasanya full paralisis akan memakan waktu lebih kurang 12 jam. Pada beberapa kasus biasanya menjadi lebih cepat 3 jam setelah gigitan. Beberapa spesies ular dapat menyebabkan terjadinya koagulopati. Tanda-tanda klinis yang dapat ditemui adalah keluarnya darah terus-menerus dari tempat gigitan, venipunctur dari gusi, dan bila berkembang akan menimbulkan hematuria, hematomosis, melena, dan batuk darah. Ini merupakan gambar contoh ada edema dan kulit menghitam. Ini ketika digigit oleh ular. Adapun pengobatan gigitan ular, itu yang pertama, bersihkan bagian yang terluka dengan cairan VAL atau air steril. Kedua, untuk efek lokal dianjurkan imobilisasi menggunakan perban katun elastis dengan lebar lebih 10 cm, panjang 45 meter yang dibalutkan kuat di sekeliling bagian tubuh yang tergigit.
mulai dari ujung jari kaki sampai bagian yang terdekat dengan gigitan. Pemberian tindakan pendukung berupa stabilisasi yang meliputi pelaksanaan jalan napas, pelaksanaan fungsi, dan pernapasan. Pemberian suntikan anti tetanus atau bila korban pernah mendapatkan toksoid, maka diberikan 1 dosis toksoid tetanus. Kedua, pemberian suntikan penisilin kristal sebanyak 2 juta unit secara intramuskular. Ketiga, pemberian sedasi atau analgesik untuk menghilangkan rasa takut cepat mati atau panik, dan pemberian serum antibisa. Adapun komplikasi penderita gigitan ular berbisa, yaitu pertama, tanda kelemahan, vertigo, nadi cepat, lemah dan tak teratur, pembekakan dan perubahan warna yang hebat di daerah gigitan. Penting diperhatikan untuk menduga adanya efek keracunan yang lanjut. Kemungkinan relaps yang berbahaya timbul 3 hari setelah gigitan. Efek keracunan yang timbul dapat sangat besar sehingga dapat mungkin penderita memperoleh perawatan intensif di rumah sakit. Adapun asuhan keperawatan dan gigitan ular, yang pertama, pengkajian meliputi primary survey, nilai tingkat kesadaran, lakukan penilaian ABC, yaitu airway, kaji apakah ada muntah, perdarahan, benign breathing, kaji kemampuan bernapas akibat kelumpuhan otot-otot pernapasan, yang C circulation, nilai denyut nadi dan perdarahan pada bekas patukan, hematuria, hematemesis atau hemoptysis. Selanjutnya, secondary survey dan penanganan lanjutan, yaitu penting menentukan diagnosa patukan ular berbisa. Bila ragu, observasi 24 jam. Kalau gejala keracunan bisa nyata, perlu pemberian antibisa, dan kolaborasi pemberian serum antibisa. Untuk diagnosa perawatannya, yang pertama, ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksin. Kedua, hipotermia berhubungan dengan efek langsung endotoksin pada hipotalamus. Ketiga, resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh tak adekuat. Yang keempat, ketakutan atau ansietas berhubungan dengan krisis situasi, perawatan di rumah sakit atau prosedur isolasi, mengingat pengalaman trauma, ancaman kematian atau kecacatan. Untuk intervensi perawatannya, yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan reaksi endotoksin. Intervensinya, auskultasi bunyi nafas, pantau frekuensi pernapasan, atur posisi klien dengan nyaman dan atur posisi kepala lebih tinggi, motivasi atau bantu klien latihan napas dalam, dan seterusnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.